Oke, Agus Ali. Ya. Ya, beliau sebagai Ketua Persatuan Perangkat Desa. Ya. Oke, terang biar clear dulu. Dan Tika Yunus sebagai Korlap. Korlap koordinator lapangan waktu aksi kemarin ya. Aksi damai kemarin. Oke, orang mulai dari itu orang bahasan karena poin pentingnya di situ. Orang langsung tembak langsung, tidak usah basa-basi. Anda mau mulai dengan kenapa aksi itu muncul? Siapa yang mau duluan mau bahas ini? Jadi ini aksi muncul ini sebetulnya guyonan teman-teman saja di grup WA. Oke. Karena ada beberapa kerisauan teman-teman perangkat desa. Kemudian salah satu teman perangkat desa itu dia langsung buat daftar list desa yang mau demo. Oh, jadi langsung spontan grup ya? Spontan di grup ini sebetulnya. Oke, baru. Spontan di grup. Jadi nama desa itu yang pertama dia list. Ya teman-temannya ikut list juga. Oke. Terus mulai dia ini grup. Serius sudah orang ini mau demo atau tidak? Kan begitu. Iya. Jadi kurang lebih 1 minggu ini list grup ini jalan terus. Nah di wacana mulai demo berhembus ke luar itu ada teman-teman di grup itu kan kurang lebih hampir 600 orang yang satu grup. Teman-teman perangkat desa. Ya bocorlah keluar ini percakapan di grup tentatif WA, tentatif demo dan lain sebagainya. Sehingga berseliweran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan ditanyakan ke kami sebagai pengurus PPD apakah benar ini mau demo atau tidak. Oke. Dari Pemda yang salah satu ASN Pemda tanya, serius ngon ini mbak demo? Bilang serius ini kak. Oke. Nah berhembus demo ini tiba-tiba teman-teman kepala desa dari Papdesi, Apdesi dan Asosiasi BPD mengunjungi DPRD minta RDP dengan pemerintah daerah. Oke. Jadi sebelum demo ini sempat meminta RDP. Iya. Oke. Tapi itu versinya teman-teman Apdesi, Papdesi dan BPD di luar kontesnya PPDI. Tapi sudah disampaikan pagi itu mereka bilang ketua. Orang mau ke DPR ini meminta RDP dengan teman-teman DPR terkait ini persoalan perangkat desa. Bilang terduolo. Iya. Kalau ayah berkenan terduolo. Oke. Jadi besok agenda RDP ditanya bagaimana PPDI. Kalau PPDI tidak masuk di situ. Karena ini kan bukan acaranya PPDI. Tunggu sebelum terlanjut. Berarti ini berbeda ya, PPDI, Apdesi, Papdesi, Asosiasi BPD. Asosiasi BPD. Oke, asosiasi. Tapi semuanya orang-orangnya itu perangkat desa semua. Oke. Nah, terus lanjut terus. Jadi begitu besoknya mau RDP, orang tanya, bagaimana ketua? Mau gabung di RDP, orang di undangan tidak dapat undangan PPDI. Jadi tidak perlu dihadiri. Nah, orang tidak diundang. Yang di undangan itu kan hanya kepala desa. Jadi silakan dulu kepala desa yang datang di RDP. Nah, orang mengikuti live-nya di Facebook. Ada yang live di Facebook. Ada yang live di Facebook. Ada salah satu media yang live itu. Orang lihat 1 bulan akan dibayarkan. Di RDP itu. Oke. Jadi teman-teman perangkat desa bilang bagaimana ini ketua? 1 bulan mau bayar ini. Untuk bulan, buat 1 bulan punya yang dibayarkan. Oktober punya. Oke. November Desember bagaimana ini ketua? Ada orang mau bayar atau tidak? Oke. Bilang kurang tahu tapi hasil RDP begitu. Baru ketua. Pokoknya balis. Kalau memenuhi syarat ini jumlah desa yang mau ikut demo, terang mbak demo. Silakan mau dibalis dulu. Oke. Jadi kurang lebih 1 minggu balis ini. Tiba-tiba muncul flyernya solidaritas BPD. Oke. Muncul orang flyer bahwa orang mau demo. Tunggu sebelum orang lompat ke situ mau lebih jauh. Hasil RDP yang Papdesi, Apdesi dengan BPD ini apa saja hasil yang cuman 1 bulan? Iya, 1 bulan. Cuman itu saja.
Gaji Oktober bayar. Oh, berarti tidak ada bahwa yang November Desember ini nanti kapan dibayarkan, tidak ada keputusan saat itu. Yang Mbak terima waktu di DPRD provinsi? Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1. Hadir juga Ketua DPR. Oh, hadir juga Ketua DPR. Oke. Nah, terus berarti lanjut orang tadi di BPD muncul flyer. Jadi muncul flyer, tapi di RDP terakhir dengan Papdes Abdes itu bahwa dijamin kalau ini mau tak bayar, tidak ada demo lagi perangkat desa. Bilang tidak boleh begini ini. Tidak boleh ini. Tidak boleh ini, harus orang bilang tidak ada demo, harus mau demo ini. Karena ini kan bukan persoalan mau tak bayar 1 bulan kemudian 2 bulan lagi tidak mau bayar, tidak mau demo. Ini kan kejadian yang ketiga kalinya. Jadi gaji akhir tahun perangkat desa ini 2021 pernah kejadian, kemudian dibayar 2022. Kemudian 2023 dibayar nanti 2024. Itu yang berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Jadi di masa di akhir tahun itu selalu tertunda. Desember itu selalu tertunda. Jadi yang 2024 ini yang ketiga kalinya. Dan lebih parah. Ya, lebih parahnya lagi kan 2 bulan. 2 bulan. Ya. November Desember. Harusnya Pemda harus belajar di sini bahwa dua kali berturut-turut ini, maka yang ketiga kali ini akan ada perbaikan juga di sistem pengelolaan keuangan daerah. Oke. Waktu di yang pertama kali di tahun 2021 itu perangkat desa tidak audiens dengan Pemda atau apa? Bertanya kenapa? 2021 kan awal kejadian. Oke, masih inilah. Ya, jadi harap maklum dan posisi 2021 kan masih ada sisa Covid. Jadi itu orang masih biar dulu. Mungkin bisa jadi anggaran entah switch. Kemudian 2023 terbayar 2024 juga tidak ada gerakan sama sekali. Berarti sejak 2021 itu jadi minus 1 bulan. Melompat 1 bulan ya. Gaji bulan DP pembayaran normalnya bagaimana sih? Habis bulan baru kemudian dibayarkan untuk bulan yang kemarin atau dibayar dulu baru ini? Contoh misalnya gini, untuk bulan Januari itu dibayarkan Februari atau? Begitu rata-rata begitu. Nah, yang di 2021 harusnya gaji untuk Desember dibayar bulan Desember. Dibayar bulan Desember gaji. Tapi tidak terbayar. Tapi normalnya harusnya dibayar Desember. Harusnya dibayar Desember. Tapi ternyata dibayar nanti 2022 setelah perubahan APBD. Di bulan apa itu Oktober November kalau nggak salah itu. Berarti lama sekali itu Desember 2021 punya ya. Baru begitu juga dengan 2023. Dibayar 2024 di bulan Oktober kemarin. Tapi yang Januari dan ini dibayarkan. Dibayar. Berarti yang minus itu yang di tiap akhir tahun ya. Setiap akhir tahun. Oke. Nah, di ketiga kali ini dari Oktober ya, 3 bulan. Oktober, November, Desember. Kemudian Desember. Setelah RDP dibayarlah Oktober. Setelah RDP sudah dibayarkan Oktober. Oke, Jadi tinggal November, Desember. Iya. Jadi November, Desember tidak terbayar, teman-teman perangkat desa ini selalu up di grup terus. Bagaimana ini ketua? Tiba-tiba muncul flyer asosiasi solidaritas BPD. Pak bunyi di grup. Aduh. Bilang Lombok ini PPDI. Kenapa PPD sumpah demo? Ini PPDI kapan ini mau buat demo? Habis di list ini. Bilang sudah, ada bilang sabar. Jadi kontak ini teman-teman pengurus inti, konsultasi semua perangkat desa. Sudah berapa jumlah desa? Jadi waktu itu jumlah terakhir itu kurang lebih berapa ya? 94 desa. 94 desa yang list terakhir. Jadi suka tahu di grup. Tidak ada yang balis, semua kunci grup. Tidak ada lagi percakapan lagi di grup. Jadi hanya 94 desa ini yang mau demo. Bilang ada ketua, tetapi orang tidak berani balis. Orang japri. Tidak apa-apa desa-desa yang tidak balis, japri saja. Karena mungkin mereka takut dan sebagainya tuh. Tak jadi masalah. Sudah hari Rabunya teman-teman PPD konsultasi persiapan demo, persiapan aksi. Jadi itu langsung buat di situ surat pemberitahuan ke Polres. Hari Kamis sore diantarlah ke Polres ini pemberitahuan. Polres. Tapi tidak ada yang tahu. Senyap ini pemberitahuan ke Polres. Hari Kamis itu tidak ada yang tahu. Tidak ada hingar-bingar media, speak up akan ada demo. Oke. Biar itu orang bilang
kapan mau demo ini? Iya. Pernah aku mau nih PPD ini. Sudah sabar. Akan ada DP masa ini orang kasih babunyi kamar. Tunggu dulu. Oke. Dah orang mulai mau nih PPD demo. Jadi ada ikuti terus ini grup Menara Gagasan, kemudian grup Pilkara Kabupaten Kortal kan bahasnya itu. Iya. Oh, jadi ada baca grup ini perangkat desa Panako. Oh gampang mau diatur ini. Otakku semua ini tidak ada yang barang nih Pak demo. Otakku ada orang. Dia bilang iya. Jadi orang jaga colek kamar kan, saya kan di grup itu. Bagaimana ketua? Tidak ada ini. Pi bawa baca puisi orang ini di DPR. Dia bilang iya. Tunggu monitor mau baca karya puisi di DPR. Hari Kamis setelah sholat Jumat teman-teman PPD mulai konsolidasi lewat grup. Bagaimana ketua? Sabar. Setelah sholat Jumat orang kasih babui di grup. Untuk itu suruh backing player ini. Udah, semua kirim di grup player ya. Oh ya ketua kirim Jo. Begitu dikirim, ributlah ini demo. Semua sudah mulai meneruskan ini. Oke. Nah, yang demo itu waktu itu setelah konsolidasi dan sebagainya, isu apa yang mau dibawa waktu itu? Apakah cuman memang untuk itu toh atau? Tidak. Jadi isu-isu yang dibawa kemarin itu kan silta perangkat desa. Kemudian tambahan alokasi dana desa. Kemudian BPJS perangkat desa. Dan BPJS ini kan ketika gaji terlambat pasti BPJS tidak. Berarti BPJS perangkat desa itu mandiri ya? Tidak, itu dibayar oleh Pemda. Kemudian 1% dipotong dari silta perangkat desa. Jadi kalau tidak terbayar siltap maka tidak ada yang dipotong oleh BPJS. Betul ya terkait itu dia. Berarti kasihan. Nah selama proses ini, Ana mau dari sudut pandang perangkat desa dulu deh. Berarti kan dorang punya keresahan dan sebagainya ini so puncak sekali makanya so berani untuk turun. Kira-kira kalau misalnya dari teman-teman yang obrolan di grup dan sebagainya, ada enggak perangkat desa yang mau mundur lah dan sebagainya lah? Banyak. Jadi ketika itu gaji silta perangkat desa terhembus 2 bulan tidak akan terbayarkan ini, kan banyak perangkat desa yang sudah mulai mengeluh di grup. Ketua saya PJS tidak aktif. Saya ini sudah di rumah sakit. Kasihan. Sampai kaki ada babangka. Jadi orang foto kamar. Jadi konsultasi dengan BPJS, tapi alhamdulillah BPJS bantu. BPJS aktifkan ketika keren. Tidak aktif BPJS itu. Kemudian ada yang melahirkan. Jadi di konsultasi, tapi BPJS alhamdulillah mereka respon baik. Juga ya. Secepat itu mereka respon BPJS. Cuma nanti Allah ini kan penghasilan tetapnya perangkat desa ini kan pasti untuk kebutuhannya loh. Mau bayar token listrik lah, apalah. Jadi ada juga selain BPJS ini ada juga persoalan kebutuhan rumah tangga yang sudah mulai tidak terpenuhi. Jadi ada teman-teman lain, ada salah satu perangkat desa yang sudah jadi kuli bangunan. Kemudian juga ada yang mulai mengeluh angsuran di bank. Mulai macet karena ini. Betul. Ada yang dealer sujaga datangi di kantor desa. Jadi kan sebagai ketua saya harus tanggung jawab ini terhadap teman-teman perangkat desa. Jadi jumlah perangkat desa itu keisuan di Kabupaten Gorontalo itu ada 1.860. Dari 1.860 itu di luar kepala desa. Cuma DP perangkat ya? Dari sekretaris ke bawah ya? Iya, sampai kepala dusun. Kepala desanya ada 191. Anggota BPD itu ada 1.202. BPD. Iya. Jadi kurang lebih 3.000 sekian. Jadi menjawab keresahan itu apa yang harus terang backing ini? Harus demo. Ini harus demo ini, tidak boleh lagi ini. Ini kan bagian dari apa namanya? Kasih nama apa ini perangkat desa. Tapi tidak. Ana penasaran dengan ini. Ini kan berimbas ke dorang punya kebutuhan harian, BPJS dan sebagainya. Pernah nggak tercetus jadul sebelum demo ini mau ada mogok gitu kan bahaya juga ini kalau misalnya perangkat desa mau mogok kerja ini kan tidak berjalan ini toh di desa-desa.
ada sempat Ada kepikiran begitu banyak enggak? riak-riak di grup itu. Oke. Mau mogok ini ketua. Dia bilang jangan. Ini jangan hanya karena gaji 2 bulan kemudian kita mogok. Ada masyarakat yang harus turang layani di desa. Oke. Jadi biarlah nanti kalian perangkat desa yang mengalami ini, tapi jangan rakyat kalian ada di desa. Oke. Karena ini persoalan kehidupan orang banyak. Iya, itu masyarakat ya. Jadi kau harus dukung juga perangkat desa untuk orang punya hak. Jadi ada orang bilang, baru orang ini ketua tidak ada gaji mau apa di kantor? Ada bilang kalau ngoni tidak masuk di kantor, minimal ngoni ini di rumah Jo. Iya. Bawa Jo di rumah itu print dengan laptop. Jual. Kan begitu kan. Makanya sampai muncul itu ada beberapa teman-teman yang bikin konten yang ya kan pasti kayak sudah pada ada yang jual. Kayak begitu. Oke, kasihan juga DP ini karena berefek ke orang punya rumah tangga. Ya. Karena perangkat desa itu kan hanya gaji pokoknya saja. Dari kepala desa, sikdes dan bendahara itu ada tunjangan. Tapi tunjangannya tidak seberapa. Sikdes saja hanya berapa ya? 200-an kalau tidak salah. Bendahara 150. Oke. Sisanya 2.025.000. Ya perangkat desa. Iya. Iya. Bayangkan mereka tidak ada tunjangan, kemudian hanya gaji pokok. Apalagi kalau yang perangkat desa adalah laki-lakinya, kepala keluarganya. Pasti kan dampaknya kan begitu besar. Iya, ke ininya, ke keluarganya. Iya. Ya, kasihan. Jadi ada bilang sudah harus demo ini. Jadi begitu mau demo, ya banyak juga yang tidak setuju. Nah, juga yang tidak setuju ini apakah DP perangkat desa juga atau? Tidak setujunya mereka ini bukan karena tidak mau menerima gaji karena lewat demo, tidak. Tapi mereka ada jalur-jalur tersendiri. Oke. Tetapi kan pada akhirnya kami ketahui bahwa ada yang tidak mau demo ini, ada ya beberapa oknum juga yang menghalangi. Ada yang melaporkan sampai ayah tidak mau kasih orang. Oh, berarti ada upaya untuk biar demo ini gagal. Iya, ya? ada. Oke. Bayangkan di H-1 demo itu ada pemberitahuan, ada di kecamatan ini ada yang upacara. Oke, padahal sebelumnya tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Ada yang rapat evaluasi dan menghadirkan seluruh perangkat desa kan. Oh, ini bagian upaya ini. Oke, nah yang jadi penasaran begini, sebentar terang akan bahas itu sebenarnya apa yang Pak Bupati bilang tentang kenapa terlambat dan sebagainya. Cuman kalau misalnya kita mau bahas soal ini bahwa ada upaya yang menggagalkan ini, kalau misalnya ada upaya untuk menggagalkan berarti ada sesuatu dong. Tidak mau ada demo berarti ada sesuatu. Nah dari teman-teman perangkat desa, sempat ada dengar-dengar enggak itu? Soal bisa jadi mungkin siapa yang berupaya ini untuk ada ya pokoknya banyak salah di sini guys nanti belakang layar. Tapi ada salah satu camat juga yang saya telepon karena dengan surat edarannya itu saya telepon, tapi beliau menjelaskan bahwa kan dia bukan tahu ini kan kita ini kan begini kan yang harus mengerti. Saya mengerti Pak Camat. Tapi saya minta Pak Camat tunda dulu ini Pak Camat kegiatan. Kita mau tunda nanti besok kita acara tapi undangan biar Jota sebar. Begitu aja Pak Camat. Tidak usah dulu, pokoknya Pak Camat tenang saja Pak Camat, ini demo aksi damai. Tidak ada mau ricu ini Pak Camat. Ini yang mau demo ini perangkat desa. Ini bukan orang yang datang kamari langsung ugal-ugalan kemudian bakar dan kasih rusak kantor. Tidak begitu. Ya sudah. Jadi H-3 demo itu kan saya sebagai ketua PPD itu dampaknya mulai dapat rasa. Mulai ditelepon A, B, dan C. Rata-rata bilang apa sih bro? Pokoknya ya orang-orang di istana lah. Begitu. Orang-orang di istana ini kan mulai telepon. Memang tidak boleh demo ini tunda dulu. Ngana tidak ada jalur lain yang boleh membaking selain. Dia bilang tidak boleh ini Kak. Ini persoalan perangkat desa. Ini persoalan perut mereka.
berarti kan ini semua tetap bersikeras, tetap harus jadi. Iya, demo. Harus jadi demo. Jadi. Nah, orang mau kayak ente deh. Beliau ditunjuk nggak jadi korlapnya itu atau memang mengajukan sendiri, kita juga yang jadi korlap? Jadi berawal dari konsolidasi waktu itu. Oke. Sebelumnya yang jadi korlap ini ketua umum. Oke, ketua ya. Oke. Nanti setelah itu kita ada pertimbangan lain. Mungkin pada saat demo ini kan mungkin kita akan diterima di DPR atau sebagainya. Ini kan berarti kalau ketua kasih tinggal ini demo, masa tidak ada lagi yang berkontrol. Maka di ketua bilang, "Ngana barani dari korlap." Oke. Saya bilang barani, yang penting demi orang perangkat desa, saya berani. Jadi orang tidak ricu. Iya. Tapi memang di konsolidasi itu memang settingannya memang aksi damai ya. Iya, aksi damai ya. Tidak ada settingan chaos lah, apalah, tidak ada ya. Nah, Anda penasaran waktu di pelaksanaan demo lah ini ya. Berarti kan orang ini di pelaksanaan demo ada berapa masa itu yang hadir tuh? Lihat banyak sih, cuman ya mau dapat ke sana banyak itu kan DP angka. Kalau misalnya dari teman-teman sekitar berapa kira-kira? Karena terang konsolidasi itu hitungannya itu kan semua besok demo ini semulai laporan itu per kecamatan karena per desa. Oh. Ada yang 50 per kecamatan, ada yang 60, ada yang 70. Oh, jadi dia punya titik kumpulnya orang ini dari kecamatan sama. Iya. Ya, kurang lebih 18 sampai 19 orang lah itu yang saksi pada hari itu. Oke. Mau ada ini arahkan masa ini transport dan sebagainya berarti swadaya. Iya, saya sudah buang di grup untuk aksi damai ini silakan ditanggung oleh desa masing-masing. Oke. Karena ini aksi damai dan kondisi hari ini kan memang agak susah. Jadi begitu semua berangkat demo sudah mulai dibagi per dapil ini mau berangkat. Oke. Dan lagi bagi per kecamatan, bagi per dapil ini. Bukan mobil yang ada dapil bukan pilkada ini yang ada dapil ini atau pilet. Mau demo saja tuh orang bagi per dapil. Jadi dapil Telaga CS titik kumpulnya di mana? Kemudian Tibawa CS titik kumpulnya di mana? Batu Daa CS titik kumpulnya di mana? Dan terus bagi dapil ini supaya begitu berangkat banyak ini satu kali toh. Oke. Sudah begitu pagi semua berangkat, mulai tidak enak ini perasaan tuh. Cewos ini demo ini. Iya. Kita yang ada ini begitu ya. Kita yang orang mau tangkap ini, mau tahan ini. Oh, ini korlap. Jadi begitu semua siap-siap mau berangkat lagi ada duduk. Jadi ini atau tidak ya? Kita ini atau tidak ya? Sudah. Aku yakin juga. Tapi kasih dia kaos satu, sabun mandi, pokoknya peralatan mandi kasih dia. Oke. Karena kalau dia mau tahan ini, pasti dia mau kasih tidur ini. Tidur satu malam. Malam ini. Sudah. Bismillah. Jadi saya bilang Fatima itu jaga baik-baik ada. Kita sopi berangkat Pak demo ini. Dia bilang pokoknya ngana pulang kamari harus ada hasil ini. Oke, Mama itu juga support Itu support. Karena memang kondisi hari itu memang tidak lagi baik-baik saja. Begitu berangkat dengan korlap, jadi satu motor ini berangkat. Titik kumpulnya Batu Daa CS kan di Bongomeme. Pasar Bongomeme. Begitu di perjalanan itu perasaan memang tidak lagi tidak enak. Sudah pokoknya sampai di sana sudah lihat teman-teman banyak, sudah banyak ini. Jadi lebih semangat. Tetapi masih was-was ini. Masih naik motor. Nanti di pertigaan Ilomangga Tabongo, so naik oto. Kan sore rame. Sore rame sudah ada auto tuh, sudah. Nanti kita harus naik oto ini. Oh iya sudah, bismillah. Tapi ada satu orang orator yang dari Bongomeme, dia mulai berbicara. Bilang ketua, sudah ngana dulu yang berbicara. Kita nanti dilimbot. Tapi begitu pas sampai di bawah menara, dapat banyak sekali masa, rasa takut itu hilang, tidak ada lagi. Sudah mulai semangat melihat raut wajah ini perangkat desa yang ibu-ibu, ada yang ibu hamil, ada orang tua. Oh, ibu-ibu juga banyak. Iya, banyak. Jadi suka keluar ada pakai topi ini kan, kasih keluar topi, kasih keluar jaket.
Oke, Supaya semua teman-teman kan tidak ada yang pakai jaket. Jadi di posisi hari itu panas sekali matahari itu tidak ada yang dapat rasa. Karena memang sudah sekali iya. Sudah pokoknya orasi dulu ini. Jadi suka tahu kasar bagaimana bisa perangkat desa bekerja dengan baik kalau ada anak menangis di tengah malam karena kehabisan susu. Batarnya orang ada yang menangis di belakang. Sampai ada yang menangis. Ada yang menangis, Pak. Berarti memang asli ini. Anak menarik, anak itu ini dengan itu tertarik dengan, anak sempat ada berita, ada foto, ada spanduk dipaksa sehat di negeri yang sakit. Iya. Kenapa sampai ada slogan itu? Iya, karena posisi kan ada teman-teman perangkat desa yang sakit, kemudian BPJS-nya tidak aktif, kemudian kan sudah mulai bilang kasihan orang ini. Tapi saya berharap di demo itu. Awalnya itu saya rencana mau print kamar ini orang yang jaga Mbak Japri ini yang posisi di rumah sakit. Ada yang DP kaki bengkak, ada yang melahirkan dia bilang tidak aktif DP BPJS. Paling bikin tersinggung pada orang ini tuh. Soal begini kan. Kas keluar itu. Pokoknya tuh orang mau aksi damai, jangan ada yang anarkis, jangan ada yang bakar-bakar ban. Berarti pure ini ya? Iya. Baru ada bilang pada orang, nanti DP Bekson putar kamari lagu Gugur Bunga. Pahlawanku. Jadi begitu Pak bicara kan tak putar DP Bekson ini memang dapat DP momen. Suasana. Iya. Tapi yang kami banggakan di saat masa aksi itu adalah teman-teman perangkat desa jauh-jauh datang. Kemudian sukarela. Kemudian bagaimana pihak kepolisian mengawal kami dari titik Bongomeme mengawal, ada yang dari Telaga Dikau. Jadi semua polisi itu mengawal. Sehingga masa aksi itu berjalan dengan baik itu karena memang teman-teman dari kepolisian memang support juga ya. Support pelayanan juga bagus. Tidak ada yang anarkis, polisi juga tidak ada yang bentak-bentakan dengan masa aksi. Di titik mana baru kemudian teman-teman aksi itu didengar? Siapa yang duluan datang? Telaga. Kecamatan Telaga yang sampai. Langsung orasi saat itu juga? Iya, orasi saat itu juga. Jadi di saat orang posisi masih di bawah memang telepon. Langsung mulai bawa orasi dekat menara. Orasi Jongoni. Tapi langsung pas di jalan so jaga lihat grup Menara Gagasan ini. Menara Gagasan ini kan yang paling ribut. Tidak ada bos Sadiki ini. Mana kod orang. Tunggu ngon. Jadi ada video di atas foto bagian ini. Dapat orang. Banyak orang. Nah, waktu sementara proses aksi itu siapa yang duluan terima dari DPR. Dari DPR ya? DPR. Ada Pak Anton Abdullah juga sudah hadir di situ. Kemudian Pak Mulis Panai Ketua Komisi 1 sudah hadir, Pak Iskandar Mangopa juga sudah hadir. Anda penasaran apa yang dorang ini menjawab goalsnya itu, demonya itu menuntut kemana? Ke Pemdanya kan? Dua-dua, Pemda dan ke DPR. Di DPR? DPR ini kan yang menyepakati APBD perubahan. Karena di APBD induk ini, saya sudah mulai wanti-wanti. Tidak ada 2 bulan ini. Saya yakin tidak ada 2 bulan ini. Jadi ada tanya sama salah satu anggota DPR. Pak, sampai November Desember ini mau tak bayar. DP Jawa itu mau tertawa. Dia bilang, tidak bayar ini. Bayar ini. Tapi saya tidak bilang ke teman-teman perangkat desa. Jadi orang jaga tanya itu, ketua ada mau tak bayar ini. Ada bilang insya Allah tak bayar. Bismillah. Nanti sob ribut memang tidak mau tak bayar, so bilang. Sebenarnya kita so tahu ini, kita bahwa November Desember kita semua mulai curiga bahwa tidak mau bayar ini. Cuman kan kita tidak boleh langsung kasih tahu penghuni. Sampai baru kemudian dibayar. Saya kena. Itu ada informasi bahwa memang tidak dibayar itu informasi dari Dewan, dari teman-teman di anggota tidak. Kan di 2024 ini kan Desember 2023 kan tidak terbayar. Jadi pasti ini di 12 bulan ini pasti ada 1 bulan pula yang jadi korban toh. Karena menutupi 2023. Tidak tak bayar ini. Jadi ada tanya pas pembahasan APBD perubahan. Belum tak bayar sampai gaji ini utuh. Ada tanya sama salah satu anggota DPR. Pokoknya DP Jawa mau tertawa. Dia bilang,
tak bayar ini. Kenapa ya? Ada teman-teman tahu nggak DP penyebab kenapa? Oke lah kalau misalnya kayak yang tahun-tahun kemarin di 2023, 2022 1 bulan itu karena balompat gitu dan ada ini. Tapi ini kan jatuhnya tetap 3 bulan loh, ya kan? Karena November, Desember dan Desember tahun lalu yang harus dia bayarkan toh, begitu kan? Nah, kenapa ada apa DP penyebab? Kenapa sampai ini? Iya, jadi di RDP-nya awalnya dengan Kepala Desa itu sempat ditanya. Ya, oke. Terang PADD ini ada kemana? Oke. Mau dibikin apa? Nah, itu kan tidak pernah dibuka. Itu tidak pernah dibuka. Oke. Jadi begitu di demo juga itu masih mempertanyakan itu. Bayangkan orang bademo itu kan yang dituntut siltap 2 bulan, kemudian tambahan ADD, plus BPJS yang tidak aktif. Iya, iya. Sudah, jadi ada bilang pada orang, biarlah itu tambahan ADD Pak tidak minta bayar. Orang gaji ini bayar kamari. Ya. Siltap ini bayar kamari. Oke. Tuh DP proses pembayar itu anggaran ini kan dari dewan, oke, yang apa namanya keputusan dari dewan diketuk dari dewan. Nah itu DP penganggaran itu apakah dari itu langsung ke desa-desa atau ke Pemda dulu? Pemda. Ke Pemda Ya, di dinas, jadi ada dinas atau gimana? Pemda itu kan yang merencanakan semua. Oke. DPR ini kan tinggal memutuskan ini sesuai tidak. Oh ya boleh ini. Nah dari dewan otomatis kan Pemda mengajukan toh untuk dana perangkat desa sekian untuk bulan November, Desember dan sebagainya. Dari dewan ketuk itu enggak di ini? Itu orang tidak tahu. Oke. Itu orang tidak tahu. Nah, ini enggak connect lagi dengan orang masuk lagi ke ini demo tadi. Akhirnya kan diterima oleh Pak Bupati, Pak Prof Nelson. Di situ ada statementnya Pak Nelson, teman-teman juga bisa lihat di media dan ada juga video beliau menyampaikan itu. Nanti anggarannya karena tak ini pilkada, connect pilkada. Nah itu ketika dikonfrontir ke teman-teman dewan, ada benarnya atau bagaimana? Karena waktu beliau menyampaikan itu ya anggota DPR tidak menyampaikan apa-apa. Mas Papat yang bicara di atas mobil itu. Anggota DPR tidak ada yang menanggapi itu. Tidak ada yang menanggapi. Tidak ada yang menanggapi. Tapi oleh salah satu teman kami perorasi waktu itu bahwa kabupaten di provinsi Gorontalo tidak hanya kabupaten Gorontalo yang pilkada. Ya. Bone Bolango pilkada, Gorut pilkada, Buale Wato. Dan cuma kabupaten Gorontalo yang. Kenapa cuma kabupaten Gorontalo? Oke. Itu yang dipertanyakan. Berarti saat demo itu sampai bubar tidak ada kesepakatan apa-apa soal tuntutan teman-teman? Setelah demo ini kan sudah mulai agak sore itu teman-teman masa aksi ini diterima di DPR. Diterima di DPR, di RDP di dalam mendengarkan aspirasi teman-teman perangkat desa. Komisi 1 lewat Pak Mulis Panaim mediasi itu. Tetapi lagi ngotot-ngototan di dalam. Ngoni mau bayar tidak orang pegaji. Karena sudah bilang ke teman-teman perangkat desa, kalau tidak minta bayar ini, maka jalan salah satu yang ngoni harus nginap di halaman kantor bupati. Maka mari tenda camping. Iya. Jadi di mobil zone itu ada tenda camping. Siap untuk siap. Tenda camping. Sudah jadi di dalam semula RDP tetap ngotot-ngototan. Ya teman-teman perangkat desa meminta harus dibayar dibayar sampai dengan Desember. Nah karena memang melihat situasi kondisi kas daerah yang katanya sudah tidak ada lagi uang, maka teman-teman perangkat desa ini meminta 1 bulan saja Pak, November orang punya bayar kamar dulu Pak, biar nanti Desember tipe mau bayar tahun depan tidak apa-apa. Yang penting November Pak. Bayar. Iya, penting November tipe mau bayar. Yang Desember tahun lalu. Itu sudah dibayar. Sudah dibayar. Berarti memang praktis tinggal 2 bulan ini ya. November Desember. Tetap tidak terjadi kesepakatan di situ. Karena tidak terjadi kesepakatan, di skorsing RDP kurang lebih 1 jam. Teman-teman pimpinan DPR dan beberapa Pemda yang punya kaitannya dengan perangkat desa diundanglah ke ruangan ketua DPR. Jadi mereka berbicara di situ musyawarah bagaimana ini, cara ini, solusinya bagaimana.
Jadi orang tunggu di luar. Tunggu di luar. Iya, ya, kurang lebih 1 jam menunggu di luar. Stafnya Pak Ketua DPR mengundang ketua-ketua asosiasi semua. Jadi ketua asosiasi BPD, Papdesi, Apdesi, PPD diundang. Nah, semua masuk. Sama masuk di ruang ketua DPR. Oke. Sudah duduin. Nah, So mulai dengar penjelasan ketua DPR. nah ini yang teman-teman masa aksi di luar. Iya. Nah, ini kita bisa lihat ini apa dia di dalam ini. So, di dalam ini so hening. Oke. So gagak ini. Jadi sudah mulai ketua DPR kan melihat masa aksi di luar itu, beliau terbawa bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Sehingga beliau juga merasa sedih di saat itu. Oke. Lalu bagaimana ketua? Jawabannya Pak, ke pertanyaan Pak Ketua DPR, bagaimana menurut Pak Ketua ini? Jadi saya bilang, yang jelas Pak Ketua, teman-teman perangkat desa hari ini datang itu menuntut gaji, istri dan anak mereka itu menunggu. Bagaimana DP hasil Pak? Ya, tunggu hasil. Tetap hari ini orang tipe gaji. Betul. Tetapi posisi di dalam itu sudah hening. Ketua DPR sudah mulai sedih, juga Pak Kaban juga ada. Baru bagaimana? Pak Kaban keuangan Pak Yanto Manan. Saya melihat sosok Pak Yanto Manan rasa tanggung jawabnya ada. Oke. Jadi bilang, saya mau bayar ini Pak. Saya mau bayar ini. Ada anggaran yang saya mau geser. Tetapi dengan konsekuensi saya sempat tahan ini, sempat kurung. Oke. Kurung saya. Jadi dengan posisi bahwa akan ada korban pasca ini, ya sebagai manusiawi kami juga pasti tidak mau. Iya. Kasihan apa tuh mau bilang di masa aksi ini? Melihat posisi Pak Kaban yang dia bertanggung jawab atas apa yang disampaikan itu. Ada anggaran yang bisa digeser. Ada yang bisa digeser, tetapi konsekuensinya itu karena sudah diingatkan, jangan berani geser anggaran yang bukan kegiatan untuk itu. Oke. Ada yang mau takut ini. Jadi saya mulai berpikir seandainya posisi Pak Kaban ini saya pengen. Iya di posisi iyo. Kemudian harus tidak boleh. Tetapi di satu sisi saya memikirkan beliau, bagaimana juga nasib 1860 perangkat desa. Dan dia punya keluarga di rumah lah tunggu. Alah. Dua sisi yang tidak boleh mau dipikirkan. Ketua bilang begini saja. Disepakati saja November dibayar Januari, Desember dibayar Februari. Bagaimana teman-teman, sepakat? Oh iya, begitu aja Pak. Kalau memang sudah tidak ada anggaran, disepakatilah itu. Oke. Setelah disepakati, mau lanjut ulang RDP. Saya bilang kalau untuk itu saya tidak mau sampaikan ke teman-teman perangkat desa. Silakan ketua atau Pak Kaban atau ketua komisi 1 yang menyampaikan. Langsung itu. menyampaikan itu ke perangkat desa. Karena jangan sampai setelah saya diundang ke ruangan ketua DPR bahwa dianggap bahwa saya ini sudah bermain mata dengan teman-teman. Sudah deal-dealan gitu. Sudah ada deal-dealan. Jadi begitu RDP dilanjutkan, saya tidak masuk. Saya sempat tunggu di luar. Silakan ngoni Pak cerita dengan Dora. Ya hasilnya tetap begitu. Jadi disepakati Januari itu November itu dibayar Januari. Kemudian Desember dibayar Februari. Ya dengan suasana yang sudah emosi teman-teman perangkat desa, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang kecewa, ada yang pulang dengan dan langsung jaga buang di grup. Lompoti ketua. Pak Ayati ketua. Berarti kalau misalnya seperti itu Januari double dong. Iya, Januari. Jadi November itu diterima Januari dan Januari. Ya, jadi akan ada 2 bulan. Begitu juga dengan Februari. Dirapel lah ya. Iya, dirapel. Oke. Karena penasaran, orang tidak ada anggaran. Yang jadi pertanyaan, anggaran itu kan berarti kan so ada harusnya. Iya. So diketuk dari masih pembahasan anggaran di tahun sebelumnya kan untuk 2024. Tapi kenapa 2 bulan ini tidak orang dari dewan pun Pak ini tidak ada anggaran. Dengan pertanyaan klasik ya teman-teman juga bisa pasti ini. Baru ada kemana? Ya, itu yang selalu dipertanyakan di RDP.
Kalau tidak terbayar torang pe gaji 2 bulan, ngoni ada bikin apa torang pe ADD 2 bulan? Iya. Buka kamar saja itu ngoni mau jawab kamar itu orang semua pulang. Orang tidak lagi ngotot-ngototanin 2 bulan ngoni bayar hari. Yang penting ngoni mau sampaikan. Oke. Ini 2 bulan ngoni dapat apa? Ngoni ada geser di mana? Ngoni bayar apa? Kegiatan apa? Pembangunan apa? Tapi kan tidak pernah dibuka. Ada. Di dewan seperti itu tidak ada silent, di Pemda juga silent. Tidak ada, silent dua-dua. Oke, jadi tidak ada informasi bahwa ini anggaran sudah masuk di Pemda, baru Pemda geser di mana, atau memang dari dewan? Kayaknya perlu ada anggota dewan ini deh yang masuk di sini. Itu yang orang selalu pertanyakan. Oke, dan masyarakat pasti menilai teman-teman, iya kan? Ya. 2 bulan tidak ada ini dan dari 1.800 itu baru perangkat. Iya. Yang dia punya kepala desa juga sama kan? Kepala desa 191. 191 tidak, maksudnya sama juga belum terbayarkan. Iya sama. Iya itu. Maksudnya masyarakat yang melihat ini di aksi kemarin juga pasti akan bertanya. Iya. Kenapa ini dia? Banyak yang jadi di pas demo itu kan ada siaran langsung beberapa akun Facebook teman-teman perangkat desa, ada masyarakat yang sering bertanya, ada juga yang nyinyir, Ya. ada juga yang bilang rekit orang PTPP belum tak bayar, orang tidak demo. Ya, itu apa lagi? Ya kan? Jadi ada bilang ke teman-teman perangkat desa, bandingkan bedakan mana hak dan mana kebijakan. Ya. Jadi tidak usah ngoni baku-baku ini deng dorang di Oke. Facebook. Tidak usah baku-baku ambil deng dorang. Ya karena TPP juga memang belum terbayar, tapi TPP itu kayak ini ya. Tunjangan kinerja ya, kayak gitu ya. Oke. Dan ketika Anda penasaran respon ini, karena yang Anda lihat tasorot waktu di video itu, yang Anda lihat cuman tipe bupati yang tasorot bahwa anggaran ini karena ada pilkada. Meskipun sebenarnya kalau mau analisa dia punya ini memang tidak itu sih, karena boleh bilang belum terbayar karena ada pilkada. Beliau mungkin tidak bilang bahwa ini digeser ke anggaran ke pilkada, tidak, cuman beliau bilang begitu. Dan akan dibayarkan Januari. Nah, respon masyarakat, respon perangkat desa ketika ada ini dari Pak Bupati itu. Ya mereka kan tidak masuk di akal ini. Ini masa hanya pilkada kemudian tidak terbayarkan siltap. Bone Bolango juga sama, Papua itu sama. Serentak masalah semua ini. Di satu sisi setelah dikonfrontir ke Dewan, ke Pemda provinsi bahwa Pemda Kabupaten Gorontalo itu dapat bantuan keuangan pilkada itu kurang lebih 7 miliar. Oke. Jadi kan ini hal yang tabu bagi kami. Ada apa ini semua? Iya. Ya jadi ya, teman-teman perangkat desa sampai dengan hari ini masih mau pertanyakan itu. Bagaimana ini ketua? Oke, kok ketua lompo ya? Ketua ini lompo, tidak ada power, masuk angin. Jangan ketua ini sudah pas suntikan. Bayangkan orang sobat demo saja masih orang video begitu kan? Apalagi kalau orang tidak pada demo. Betul. Nah, aduh. Tapi yang sebagai ketua mau terima ini. Ini sanksi yang harus ketua harus jalan ketika perangkat desa ini sakit hati kan ini. Ini suara-suara orang sakit hati yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh ketua PDI. Dan bagi saya itu hal yang biasa. Berarti keputusan kemarin saat demo itu tetap seperti itu, bahwa yang November dibayarkan Januari dan Desember dibayarkan Februari. Ya, jadi awalnya itu penyampaian Pak Bupati itu akan dibayarkan nanti di bulan Maret. Oh, Pak Bupati bilang begitu. Ya, kan dibayarkan di bulan Maret. Semua Januari November Desember bayar di bulan Maret. Sehingga begitu menghadapi Idul Fitri, pica banyak doi itu. Tapi kan beliau tidak tahu bahwa ini so pica-pica kamar ini balangan dari Oktober, November, Desember kan. Boleh parah lagi kalau misalnya memang tidak ada poli, aduh. Ada lapar, ada puasa, itu masalahnya. Jadi teman-teman perangkat desa mengeluh. Ketua baru saya bang, saya mau stordeng apa? Kenapa saya? Tapi kan ada di berita itu kan masuk ada salah satu perangkat desa yang ditarik motornya oleh dealer, kemudian dia mengundurkan diri. Kemudian ada juga yang pokoknya banyak DP orang pencurahan hati ini. PNM Sombat Tagi. Iya. Ada juga ada satu yang menarik di grup PPDI Kabupaten Gorontalo. Jadi dia kirim kamar ini ada anak menangis minta susu pada DP Mama.
Oke. Kemudian dia mama bilang tidak ada, belum terima gaji ti mama. Belum terima gaji ti papa. Baru mau beli kamar susu mambe di mana ini doi. Jadi begitu dia kirim itu saya hapus. Walau maaf saya hapus. Saya tidak mampu saya balik. Hapus itu. Kasih dihapus. Ya pokoknya begitu DP kondisi perangkat desa. Nah, setelah ada itu kesepakatan itu semua berarti saat ini teman-teman dari PPDI, kemudian juga mungkin yang ini lain, asosiasi lain yang apa namanya Papdesi dengan Abdesi dan sebagainya, berarti sekarang posisinya menunggu. Iya, menunggu. Tidak ada jaminan dari ini. Mungkin ada surat kesepakatan bersama. Kalau dari DPRD Kabupaten itu sudah keluar rekomendasi Ketua DPR. Oke. Dia keluarkan rekomendasi agar segera pembayaran ini gaji November Desember. Dan disepakati itu November dibayar Januari, Desember dibayar Februari. Dengan ketentuan terserah oleh penyampaian Pak Ketua DPR. Terserah ngoni ambil kamar di mana ini doi, yang jelas ngoni bayar dalam pihak perangkat desa. Oke. Itu bukan orang urusan ngoni mau cari doi di mana. Yang orang tahu DPR tahu bahwa ini gaji ngoni bayar. Januari ngoni mau bayar, November ngoni bayar Januari, Desember ngoni bayar Februari. Jadi ketua bilang, sudah saja ketua. Tidak usah lagi cari tahu itu mau tak bayar atau tidak, yang jelas orang tahu bahwa ini doi dalam ambil kadiman itu bukan orang urusan. Yang penting ngoni pihak mau tak bayar. Oke, itu dari ketua DPR ya. Nah, dari itu perwakilan pemerintah? Ya, setelah kami kan ini setelah demo ini kami tidak berhenti sampai di demo. Oke. Kami masih pressure terus sampai dengan kemarin kan di hari apa itu ya? RDP dengan Komisi 1 itu. Hari Kamis. Ya. RDP ini terus follow up terus. Jadi follow up terus ini persoalan perangkat desa. Sehingga ada beberapa informasi yang insya Allah ini A1 bahwa sudah akan terbayarkan di bulan Januari. Di bulan Januari. Iya. Bahkan di bulan Januari. Oke, yang Februari juga berarti. Iya. Berarti sebelum pelantikan lah ya, sudah bayar. Insya Allah istilahnya sebelum Khatib turun dari mimbar. Kalau turun dari mimbar kan susah ya, susah mau pikir. Istilahnya begitu. Jadi orang follow up ini terus ini siltap. Orang mintalah RDP dengan DPRD provinsi lewat Komisi 1. Oke. Ya di sana ada Pak Umar Karim, ada Ketua Komisi Pak Fadli Poha. Diundanglah TAPD provinsi sebagai tim evaluasi APBD kabupaten. Jadi kan pertanyakan itu ke tim evaluasi APBD kabupaten, ke tim evaluasi provinsi yang mengevaluasi APBD. Bagaimana tipe evaluasi ini sampai terlambat tidak terbayar? Oke. Oleh tim evaluasi bilang, Pak, ini ADD 2024 itu setelah perubahan itu anggarannya kurang lebih 76 miliar. Oke. Aduh, kalau 76 miliar Pak, mau tak bayar terang pesilta Pak, mau tak selesai ini doi. Iya. Terang gaji perangkat desa itu dalam satu tahun kurang lebih 65 miliar. 65 miliar. Di satu sisi tipe penyampaian bahwa di verifikasi perubahan itu ada 76 miliar. Mereka bilang kalau sudah penggunaan kan sudah di luar kontrol oleh tim evaluasi, tim verifikasi APBD, yang jelas mereka sudah verifikasi. Soal DP pengeluaran di Pemda, Iya. Oke. Berarti ini nih apa dulu yang harus juga ada evaluasi atau mungkin Satgas yang turun ya evaluasi penggunaan anggaran di pemerintah kabupaten bisa jadi ya. Makanya ada bilang ke tim evaluasi provinsi, ke depan Pak mau evaluasi jangan hanya melihat angka. Dicek memang bahwa ada ada saldo di kas atau tidak. Jangan hanya di angka. Pastikan Pak, karena ini persoalan hak perangkat desa yang banyak mereka di situ Pak. Oke. Apa dulu? Emang berarti ada dugaan bahwa angka yang ditunjukkan mungkin ke dewan dan kas daerah yang sesungguhnya tidak sinkron dong. Kalau misalnya keluar ini itu. Nah itu. Karena di penyampaian oleh tim evaluasi provinsi itu yang disampaikan ada 76 bahwa miliar. 76 miliar. Aduh, angka besar kementerian punya gaji tidak tak bayar ya.
Oke. Kan begitu. Ya. Jadi di saat itu RDP itu saya mulai berhitung. Ini gaji perangkat desa sekian 1 tahun. Berarti sisanya begini hutangnya. Tapi sudahlah, nanti dorang urusan itu yang jelas. Ngoni harus bertanggung jawab ini. Tapi ada bilang sama waktu itu yang hadir di RDP itu asisten satu kata salah. Provinsi Pak 1 dan beberapa dari keuangan yang sebagai evaluasi verifikasi APBD kabupaten. Sudah disampaikan itu. Nah, PR ini poli ya PR-nya itu adalah mau geser anggaran apa Polder gini mau. Jadi kan lubang tutup lubang ini mau selesai kesana. Jadi kaisuan begitu orang pokoknya orang pull up terusin orang kunjungi Kaban Keuangan Provinsi minta pendapat dari Pak Kaban kalau kan ini Pak Kaban terhitung hutang 2024. Mau terbayar ini Pak Kaban? Terbayar. Saya tanya awal tahun atau akhir tahun? Ya tergantung posisi kas daerah. Kalau misalnya DP alasan soal itu berarti ya selesai sudah bisa di-cover. Tapi setelah RDP kemarin itu penyampaian teman-teman tim verifikasi APBD kabupaten itu mau terbayar. Terbayar di awal tahun. Jadi bagi kami sudah tidak lagi mengejar bahwa harus bayar Desember ini, tapi minimal di Januari terbayar itu bagi kami sudah angin segar bagi kami. Ya, tinggal tunggu lagi. Patah lagi di Februari untuk 2 bulan. Bro, seandainya, orang kan tidak tahu apa DP nama. Ya memang mungkin dari ketua dewan saya kasih surat rekomendasi untuk terserah mau ambil di mana DP anggaran. Seandainya ini Januari tidak ada, Februari tidak ada. Ya, demo apa lagi. yang teman-teman? Ya pasti demo masanya lebih besar dari ini. Goalsnya jangan misalnya demo lagi yang oke, Maret Uti, Maret Februari, Maret April. Gak bisa, gak susah itu guys. Karena ini banyak perangkat desa yang mulai tersandra ini dengan persoalan kredit yang macet ini bang. Bayangkan itu di grup. Ketua saya punya di bank itu dia semua potong untuk bulan Oktober. Kan Oktober nanti diserahkan di Desember. Bagaimana ini ketua? Saya punya ini kepala bangsa undang torang. Dia semua potong terapoya 1 juta. Oh ya Allah. Baru ada bilang teman-teman, Pak bagaimana? Mau pilih kepala bank torang. Mau minta kebijakan. Jadi ada bikin surat lagi, malam itu bikin surat. Sudah. Sorenya pergi di Bank BRI. Ketemu di kepala bank. Minta kebijakan ke kepala bank. Pak ini daftar nama-nama yang menunggak di bank. Dia daftar nama-nama menunggak di bank. Terus gimana Pak? Bisa nggak ini diberi kebijakan nanti Januari baru bisa dibayar? Kan Bapak sudah tahu ini gaji perangkat desa tidak terbayar 2 bulan. Yang kedua, BRI ini kan sebagai bank mitra. Uang kami kan disimpan di BRI. Yang minimal Bapak kasih kebijakan lah. Kepala bank bilang, boleh. Januari ya, saya tagih. Saya beri kesempatan teman-teman perangkat desa tidak membayar di bulan Desember. Oh ya, alhamdulillah Pak, makasih banyak Pak. Besoknya tidak. Setelah dari bank sudah di follow up ke grup, kami sudah sampaikan aspirasi teman-teman ke kepala bank BRI. Bilang mantap ketua, luar biasa ini perjuangan sudah. Ternyata ada salah satu teman menelpon, bilang ketua, saya punya itu bagaimana? Saya punya ini saya sudah tidak mampu bayar. Saya angsuran ini jumlahnya begini. Baru tidak boleh Jo DP angka bagian Jo tiap bulan saya punya dia mau foto. Jo ngana Pak jujur Jo. Nggak punya ini seberapa bulan belum tak bayar. Dia bilang saya punya ini ketua susah tahun lebih saya tidak store. Susah 1 tahun lebih dia punya ini tidak bayar. Jadi ada bilang pada dia ngana mau bawa utang, torangnya ngana mau kasih sisa. Bagaimana ngana ini? Pokoknya ngana store saja terserah ngana mau cicil para pakai, ngana store ke sana saja. Jangan nempi bawa utang, torang PPD ngana mau siksa. Ngana bawa siapa yang suruh ngana bawa utang? Kecuali ini doi ngana bagi 2 dengan torang, boleh tak bawa kemana? Ngana sendiri yang pinjam baru torang yang ngana mau siksa mau kasih kemana? Ya begitulah posisi kondisi teman-teman perangkat desa, ada yang guyonan yang lucu, berbagai macam karakter lah. Tapi sebagian besar
dengan keputusan kesepakatan kemarin setelah demo itu, sebagian besar perangkat desa berarti ya mau tidak mau tetap bertunggu. Iya, mereka sudah memahami itu. Oke. Juga sekarang sudah di minggu kemarin kan sudah diundang ke dinas Pemda untuk teknisnya. Oke. Pencairan dan sebagainya. Ini mulai akhir bulan, tinggal 10 hari lagi Desember ya, berarti ada betul sih Pak. Tinggal tunggu 20 hari, kalau 20 hari. Iya. Mau tunggu 20 hari ya. Tunggu 20 hari. Jadi ada bilang ke teman-teman perangkat desa begini Jo. Kan boleh 20 hari ini. 20 hari ini ngoni puasa Jo. Baru ketua bulan puasa ngoni punya boleh 10 hari ngoni puasa. Udah bilang, ketua serius ini ketua, orang ini semua mati. Berarti ketua cuma mau jaga barmain baik. Kita mau apa? Kita ini bukan tipe bupati, kita ini bukan ketua DPR. Ngoni mau paksa kita mau bayar. Kalau ini dari pak kita bayar hari ini. Iya betul. Baru ini PPD ini ada bilang baru ini PPD ini organisasi profesi. Sama dengan organisasi lainnya ini. Swadaya di sini. Iya, jangan ngoni paksa kita yang bayar. Ngoni maksud kita ini semua eksekusi hari ini. Dia orang bilang, oke ketua. Yang penting soal gitu DP ini ketua. Januari poli ketua. Jangan kita yang ngoni tuntut. Karena ngoni tuntut. Kita ini sama-sama dengan ngoni. Kalau kita PKJ tak terima ngoni punya tidak, boleh ngoni tuntut kita. Iya. Sama-sama posisi tidak ada ini bos. Jadi ada bilang pada orang, coba nih cari dulu pekerjaan sampingan dulu ya, apa. 20 hari inilah ya. Tapi alhamdulillah juga ada salah satu teman perangkat desa yang hari ini sudah berangkat ke Kendari. Mencari untuk. Berarti, nah menunggu ini ada enggak perangkat-perangkat desa yang mungkin sudah tidak masuk kerja lagi? Mereka atau masuk. pelayan tetap ada. Mereka masuk tapi jam 12 sudah mulai pulang. Ada yang nanti pergi jam 12 ke kantor. Oke, tapi pelayanan ke masyarakat tetap jalan ya. Tetap jalan. Pemerintahan di desa tetap jalan. Jalan. Ini. Nah, teman-teman, apa selanjutnya? Gitu. Artinya katakanlah Januari yang dijanjikan ini selesai, terbayarkan gitu. Apa selanjutnya yang teman-teman perjuangkan biar ini tidak mau terulang lagi gitu. Ada enggak langkah konkret dari teman-teman perangkat desa dan sebagainya tuh yang diwadahi oleh asosiasi ini untuk pengawalan dan sebagainya bagaimana? Jadi di setelah demo ini kan tidak hanya mengadvokasi bahwa gaji 2 bulan terbayar, tapi juga teman-teman PPD ini memantau terus. Sampai ADD 10% dipotong dari DAU, berapa sekarang? Oke. Kemudian mau terbayar tidak? Nah, ini terbayar ketua. Jelas 2025 ini pengolahan keuangan daerah akan lebih baik. Oke. Jelas ngoni bademu kemana itu sebagai alarm ke pemerintah daerah. Nah, ini jadi pemerintah daerah lebih hati-hati lagi dalam pengolahan keuangan. Bagaimana perangkat desa lebih sejahtera. Iya. Makanya ada bilang lewat Pak Kabar bilang juga kalau misalnya tanggal 2 gaji ASN ya minimal tanggal 3 gaji perangkat desa. Ya. Dan ada bilang ke mereka sudah pokoknya Pak dahulukan hak Pak. Betul. Untuk kegiatan kebijakan lainnya itu biar nanti belakangan Pak supaya tidak beribut. Biar nanti itu yang membaku-baku geser. Hak dari aparatur ya entah itu ASN punya hak atau perangkat desa punya hak itu duluan ya. Penggunaan anggaran di pemerintah daerah itu tidak ada tidak ada kayak kan kalau misalnya kayak perusahaan PT Persero, perusahaan-perusahaan terbuka yang lain dan sebagainya kan dorang harus mempublikasi, dorang punya laporan keuangan ke publik. Apakah di ini ada. Jadi dari total DAU ini kan dihitung berapa 10% untuk ADD. Jadi ini sudah ada semua. Bahkan rincian dan alokasi dana desa setiap desa sudah ada. Berapa siltapnya dan berapa personal desa. Itu sudah ada semua. Nah, berarti tugas katakanlah ini terbayar semua, teman-teman perangkat desa juga dia punya siltap dan sebagainya ini juga terbayar semua, tidak ada lagi tunggakan dari Pemda. Berarti tugas teman-teman asosiasi dari perangkat desa ini mengawal bahwa misalnya pengalokasian anggaran itu benar-benar terpenuhi untuk itu. Jadi PPD itu tidak hanya persoalan mengawal anggaran ke desa tidak, tetapi lebih banyak ke perangkat desanya. Ketika ada desa yang belum selesai APBDes-nya
ada desanya yang bermasalah, ada keterlambatan pelaporan realisasi, ini selalu di follow up oleh PPDI. Oke. Sehingga jangan sampai juga bahwa PPDI hari ini hadir bahwa dianggap hanya semacam organisasi yang hanya cari-cari persoalan di luar. Tidak. Kita hari ini selalu follow up itu. Ada yang desa misalnya dirilis di grup para sekdes itu, desa ini belum kasih masuk realisasi, desa ini belum selesai. Itu di follow up di grup. Dan disuruh telepon ke teman-teman pengurus lainnya. Segera coba telepon dulu di Pasik ini, tanya pada dia apa DP kendala di sana, dia akan dibantu supaya lebih cepat. Itu terupdate terus. Berarti PPDI ini berarti jadi penengah antara Pemda dengan ini. Berarti ketika misalnya juga ada perangkat desa yang misalnya dia kewajiban tugas-tugasnya juga tidak terlaksana, alarm di warning juga. Di warning juga. Iya. Makanya dia bilang ke teman-teman, jangan cuma polibo gaji ini ngoni ini baru kalau gaji. Baru kalau gaji tidak ada. Jadi orang harus kasih seimbang ini siap ketua, jadi laksanakan. Kan banyak juga kan desa-desa yang membandel ini kalau persoalan realisasi dan lain sebagainya sering terlambat toh. Jadi jaga telepon orang, semua suruh wakil ketua satu, telepon orang Pawaka. Coba tanya apa kendala di desa ini. Jadi persoalan pemerintahan kita kawal, bagaimana perangkat desa, ada perangkat desa bermasalah juga dikawal. Gitu. Di PPD ini keisuan ketika ada salah satu perangkat desa yang meninggal, semua perangkat desa itu ada kontribusi. Solid berarti. Ada yang 10.000, 5.000. Iya. Nah, alhamdulillah sudah berapa kali teman-teman perangkat desa yang meninggal itu ada ini ya. Kita bantu. Ya, tapi yang bantu adalah seluruh perangkat desa. Seluruh perangkat. Iya. 1.800-an orang. Ada salah satu perangkat desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo itu meninggal. Dan perangkat desa itu janda. Janda dan melihat kondisi keluarganya yang susah. Dan alhamdulillah terbantu. Ya, dan juga angka untuk terkumpul itu lumayan besar ya, karena 1.800 orang besar. Gotong royong. Kalau orang mau hitung, kalau orang mau bagi di ini itu ya habis 7 hari masih entah sisa itu. Masih entah sisa. Iya. Jadi alhamdulillah dengan persoalan begitu. Begitu juga dengan teman-teman pengurus PPDI, ada suka ada duka. Jadi ketika ada pengurus inti PPDI yang menikah dibantu. Tidak hanya meninggal. Mau nikah pun dibantu ya. Tapi kalau saya yang kedua kalinya menikah terus satu kali ini. Jadi ada bilang pada orang satu kali. Kalau yang kedua kali nggak dimancar di luar, jangan lagi tuh PPD yang mau dibebankan di sini. Berarti menarik. Tapi syukurlah berarti kan semua perangkat desa ini tidak semuanya vokal, tidak semuanya berani menyuarakan orang punya keluh kesah. Beruntunglah ada PPDI ini yang menang itu ya, untuk bisa jadi perpanjangan tangannya ke pemerintah. Oke, teman-teman, ya insya Allah masalah yang sekarang ini dihadapi oleh teman-teman perangkat desa itu bisa segera terrealisasi. Januari, Februari itu sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kalau tidak ada orang baku dapat lagi sih orang Februari, orang lebih gosok lagi. Jadi teman-teman, ini podcast hari ini itu bukan menyerang salah satu pihak, tapi mencari titik terang dan informasi juga, knowledge ke masyarakat bahwa ini yang terjadi di Kabupaten Gorontalo terhadap perangkat desanya. Orang belum bahas soal soal dia punya regulasi anggaran di sana, karena nanti orang akan undang yang bersangkutan dan mungkin dengan TPP-nya dan sebagainya gitu. Oke teman-teman semua, jadi mau didukung teman-teman perangkat desa, dukung orang ketua ini gitu. Karena ini juga orang lokasi podcast masuk Kabupaten Gorontalo juga. Masuk kabupaten guys. Jadi ya kalau misalnya ini perangkat desa mau mogok, kado. Orang punya desa juga tidak bergerak. Insya Allah ada titik terang teman-teman. Dan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di DPR ataupun di pemerintah daerah, tetap insya Allah bisa amanah untuk bisa menyelesaikan hak-hak dari perangkat desa. Mungkin itu saja guys, terima kasih so hadir berbagi di sini. Insya Allah ini bisa jadi informasi untuk masyarakat. Thank you dan selamat sampai jumpa di episode Seram Inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.